Manusia, alam, Tuhan menjadi satu bahan dasar utama yang menjadi awal pembentukan raga. Manusia, alam, Tuhan menjadi satu bahan dasar utama yang menjadi awal pembentukan raga. Sudah masuk? Berarti penciptaan raga seperti itu kan ya? Manusia, alam, Tuhan menjadi satu bahan dasar utama yang menjadi awal pembentukan raga. Saya bayangkan si Maha Pencipta membuat begini ini ya. Kayak apa ya? Oh, ini unsur manusia, oh, ini unsur alam, oh, ini unsur Tuhan dijadikan bahan dasar utama. Manusia pemimpin dunia. Nantinya akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan manusia pada umumnya. Manusia yang telah tercipta. Jadi manusia ini akan diturunkan ke bumi mendapatkan fasilitas yang sama pada manusia pada umumnya. Juga mempunyai raga. Juga mempunyai raga. Jadi manusia pemimpin dunia ini seperti itu keterangannya. Juga mempunyai raga. Juga berhak menikmati hasil alam. Juga bernafas. Nah, berarti manusia ini juga dapat fasilitas bernafas. Juga berusaha. Ya berusaha. Lunggu-lunggu kan berusaha ya. Juga melihat. Manusia ini diberi fasilitas yang sama pada manusia pada umumnya. Juga bisa melihat. Juga mendengar. Juga terbimbing oleh Tuhan. Memiliki struktur tubuh yang sama dengan manusia-manusia lain. Mungkin lebih jelek ya. Ya begitu ya. Memiliki struktur tubuh yang sama dengan manusia-manusia lain yang tercipta. Memiliki keluarga. Loh, berarti pemimpin dunia ini ternyata juga nikah. Ya kan memiliki keluarga. Mengikuti fase kehidupan pada masanya. Seperti contoh pendidikan. Berarti raga pemimpin dunia ini juga mendapatkan fasilitas pendidikan. Kawan, oh duwe konco arek kan. Ya, duwe konco ternyata. Namanya Pak Leo. Perkumpulan atau organisasi. Pernah mengalami fase kehidupan. Kalau fase kehidupan itu pada akhirnya akan ditinggalkan juga, ya. Pernah berarti perkumpulan atau organisasi dan pengajaran. Loh, kira-kira orang itu lulusan apa ya? Nah, itu pengajaran juga ono di dunia pendidikan. Jangan-jangan orang ini lulusan pendidikan juga orang ini. SAG. Sarjana agak gimana? Alam gaib. Sarjana alam gaib. Sarjana ahli game. Ini bukunya seperti ini. Tak pikir fasilitasnya itu WOW. Fasilitasnya sama seperti pada manusia pada umumnya. Nah, berikutnya ya. Manusia ya, unsur yang manusia yang tidak memiliki apa-apa. Seorang pemimpin dunia. Manusia yang tidak memiliki apa-apa. Gak enak menjadi pemimpin dunia ya. Berlatih untuk mempunyai kemampuan. Loh, iso mempunyai kemampuan ya berarti.
berhak dicintai dan mencintai. Oh, ternyata konsepnya begitu ya. Berhak dicintai dan mencintai. Berhak disakiti dan menyakiti. Sering kali menyakiti. Sering menyakiti. Tidak pernah disakiti. Kok begitu ya? Berhak disakiti dan menyakiti. Menyakit itu menganyelkan itu loh, Pak. Hah? Menganyelkan. Oh. Gak ngerti. Berhak tabu dan tidak tabu. Kok tabu? Berhak tabu. Menjalankan ketabuan yang menurut orang-orang tabu ya jarno ae memang konsepnya begitu ya. Nek apa mau nyalakan ke Maha Pencipta aja konsepnya begitu ya. Berhak tabu dan tidak tabu. Ya, berarti bisa alim, bisa koyok sok penjahat ngono ya. Begitu. Bisa preman. Berhak aneh dan menularkan keanehan. Berhak aneh dan menularkan keanehan. Kalau kamu belum tertulari dengan sosok itu, berarti kamu masih belum menjadi temannya, ya. Berhak aneh dan menularkan Adapun pembuatan raga secara fisik akan dijelaskan di halaman berikutnya. Kok bisa ya Tuhan bisa membuat seperti itu ya? Panas. Berarti itu unsur manusia pemimpin dunia. Unsurnya dari manusia tadi kan manusia, alam dan Tuhan kan. Sekarang alam pemimpin dunia. Jadi konsep raga yang dari unsur alam ini isinya apa? Alam itu ada banyak. Raga akan mudah untuk memahami alam. Dengan cara alam-alam itu dimasukkan pada tubuhnya. Jadi alam-alam itu dimasukkan ke dalam tubuh raga. Termasuk alam iblis pun juga harus masuk ke dalam tubuhnya. Alam iblis ya, alam iblis bukan iblisnya ya. Alam iblis, tapi iblisnya juga ikut masuk di alam juga itu ya. Penghuninya ya. Ya sudahlah nggak apa-apa. Kok bisa begitu ya Maha Pencipta membikin ya? Dengan adanya teknik ini, sebenarnya teknik yang harus dikejar oleh manusia pemimpin dunia sebelumnya. Sebenarnya teknik ini harusnya dikejar oleh manusia pemimpin dunia sebelumnya. Tapi belum ada yang memenuhi target untuk memahami alam semesta. Berarti harapannya raga ini nanti juga bisa memahami alam semesta juga. Baru ada yang memulai mendekati untuk mengupas tentang konsep rahmatan lil alamin. Tetapi masih belum sempurna, yaitu pada masa wali Allah. Pada masa wali Allah itu sudah mendekati untuk berbicara tentang alam. Pada masa wali Allah itu seperti itu. Harapannya pada raga ini bisa menjadi penjelas bagaimana menjadi seorang pemimpin dunia itu, agar di akhir kehidupan nanti banyak pemimpin dunia yang sudah jelas memenuhi target Sang Maha Pencipta untuk menyatakan bahwa manusia adalah seorang pemimpin. Nah, tadi manusia pemimpin dunia, alam pemimpin dunia, sekarang Allah pemimpin dunia. Selama ini Tuhan adalah pemimpin. Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah pemimpin terbaik. Ya, lewat raga itu. Raga Tuhan harus membuktikan itu. Nah, ini judulnya lumayan seru ini. Kayaknya ini kan nggak semua orang tahu toh. Memang
pada penobatan ini siapa yang tahu ya? Di pra penobatan pemimpin dunia. Pra penobatan pemimpin dunia. Apa di bayanganmu ketika terjadi ada judul pra penobatan pemimpin dunia? Ya, sebelum ada penobatan pemimpin dunia itu ada persiapan-persiapan atau apa ya? Oh, ya. Wah, ada tulisannya nanti. Bagaimana kalau sudah 100% ya? Nah, 30% itu pada saat sebelum dikabarkan kepada dunia. Kepada dunia Tuhan. Itu 30% jadi baru Tuhan-Tuhan yang lain untuk mengkonsep memberikan konsepnya kepada raga itu. Setiap Tuhan hanya satu konsep untuk ditaruh di raga itu. Itu pasti 30% jadi baru Maha Pencipta membuat sayembara kepada Tuhan-Tuhan yang lain untuk memberikan satu konsep terbaiknya ke dalam raga tersebut. Begitu. Oke. Pra penobatan pemimpin dunia judulnya. Ada yang perlu diketahui sebelum memahami tentang raga pemimpin dunia, yaitu tentang permintaan dari para hamba Tuhan yang merasa bahwa dunia ini sudah tidak jelas. Nah, ini sebelum terjadi penobatan pemimpin dunia itu ada satu kronologi. Ya, saya ulang lagi. Ada yang perlu diketahui sebelum memahami tentang raga pemimpin dunia, yaitu tentang permintaan dari para hamba Tuhan yang merasa bahwa dunia ini sudah tidak jelas. Jadi ada sosok hamba merasakan dunia ini sudah tidak jelas. Para hamba Tuhan itu terkumpul menjadi sebuah komunitas yang bernama Dewan Dunia. Jadi hamba itu berkumpul dalam sebuah komunitas yang bernama Dewan Dunia. Komunitas ini terbentuk melalui permintaan salah satu hamba Tuhan juga. Dia bukan dari kalangan para petugas Tuhan. Dia adalah seorang hamba biasa yang merasakan adanya banyak kekeliruan yang terjadi di dunia. Dia memberontak kepada Tuhan supaya Tuhan mau bekerja semestinya. Setelah itu, dia mengumpulkan massa. Dia berkelana menuju ke dunia ini, juga ke alam-alam yang lain untuk mencari suara. Agar mau bersama-sama menghadap kepada Tuhan dan meminta Tuhan melakukan perubahan secepat-cepatnya. Perkumpulan itu adalah perkumpulan yang viral di masing-masing ketuhanan. Jadi perkumpulan Dewan Dunia itu perkumpulan yang viral di masing-masing ketuhanan. Sehingga komunitas itu selalu dinanti oleh Tuhan. Bagaimana pergerakannya dan bagaimana cara pandang atau pola pikir mereka terhadap keadaan dunia. Mereka dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk diajak bermusyawarah mencari mufakat. Loh, kamu berpikir tentang alam aja itu bisa dipanggil oleh Tuhan untuk bermusyawarah. Wow, kamu jadi manusia yang seperti itu diajak musyawarah sama Tuhan. Keren, ya. Mungkin kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri sehingga kamu tidak diajak bermusyawarah sama Tuhan. Orang yang mau memikirkan alam mungkin akan diajak musyawarah sama Tuhan. Minimal akan mendapatkan berita alam. Minimal itu. Ya kalau kamu sudah termasuk orang yang percaya ketemu Tuhan, nah orang ini kan melaporkan kepada Tuhan, akhirnya dipanggil sama Tuhan. Enak, ketika dipanggil sama Tuhan nggak dapat repot, mesti harus dengan kekuatan Tuhan. Ternyata
kamu bisa dipanggil Tuhan? Hanya memikir bagaimana dunia ini bisa menjadi damai. Bagaimana dunia ini menjadi tidak carut-marut. Maka kamu akan menjadi orang yang kemungkinan dipanggil sama Tuhan. Saya nggak tahu apakah komunitas ini masih mencari orang-orang yang berpikir seperti itu sehingga dimasukkan ke dalam dewan dunia. Apakah kamu termasuk yang dewan dunia atau bukan? Raba dirimu. Seberapa dirimu memikirkan dunia ini bisa menjadi damai atau tidak. Begitu saudaraku. Di situ mereka mengungkapkan bahwa Tuhan semestinya harus bekerja. Karena selama ini tidak merasakan pekerjaan Tuhan yang bisa mengalahkan keburukan di dunia. Seorang hamba tidak merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa mengalahkan keburukan di dunia. Rasanya kok Tuhan kok nggak mau turun sih? Kok ini sudah carut marut seperti ini, kenapa Tuhan nggak mau turun? Nah, ini perasaannya si hamba tersebut atau komunitas tersebut. Keburukan itu masih berjalan, bahkan tidak ada hambatan. Tuhan menjawab bahwa ini sudah menjadi rancangan. Tetapi mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu tidak selayaknya dikatakan. Ketika Tuhan berhadapan dengan si orang-orang ini, itu sudah menjadi rencana Tuhan. Tapi ketika si hamba ini, kelompok ini, ketika berada di Tuhan, Tuhan harusnya tidak mengatakan seperti itu. Tidak selayaknya mengatakan seperti itu. Loh, sampai segitunya si hamba ini mendebat Tuhan. Dari pertemuan tersebut, para Tuhan akhirnya sepakat untuk memberikan gelar kepada mereka sebagai seorang dewan dunia. Jadi ketika ada musyawarah, Tuhan sepakat orang itu menjadi seorang dewan dunia atau masuk dalam dewan dunia. Disampaikanlah berita tersebut melalui Jibril kepada masing-masing orang yang tergabung dalam komunitas tersebut. Kalian Jibril teko, kalian sudah dimasukkan oleh Tuhan masuk ke dewan dunia. Ternyata mereka malu untuk mendapatkan perintah Tuhan itu. Mereka merasa tidak mampu untuk memberikan perubahan di dunia ini. Mereka menganggap bahwa Tuhan yang bisa mengubahnya. Tetapi Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka. Tentu sangat tidak masuk akal. Yang terjadi nanti hanyalah kerusakan-kerusakan berikutnya. Kemudian Tuhan memberikan jawaban kepada mereka. Aku mempunyai sebuah rencana. Bila kamu tidak mau menjalankan rencanaku, aku akan menjalankan skenario ini dengan caraku sendiri. Maka aku butuh kalian, yaitu orang-orang yang mau berpikir tentang keamanan dunia. Datanglah kepadaku dan laksanakan tugas dewan dunia nanti yang aku berikan. Tuhan ngomong begitu. Tanpa berpikir panjang, kumpulan orang tersebut sepakat untuk menghadap bersama-sama kepada Tuhan, bukan untuk menerima istilah dewan dunia kepada mereka. Menolak. Jangan, dewan dunia itu kayaknya saya menjadi yang bertanggung jawab terhadap keamanan dunia. Saya nggak punya kemampuan apa-apa. Makanya dia datang lagi kepada Tuhan, belum mensepakati tentang dirinya masuk dalam komunitas dewan dunia. Melainkan mereka mengadu kembali kerusakan-kerusakan yang lebih parah yang terjadi di dunia ini. Dan mereka mempunyai data-data tersebut. Tetapi Tuhan berkata lain. Kamu sudah datang kepadaku. Maka terimalah tugas kalian sebagai dewan dunia. Mereka menolak dan hanya tetap menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada Tuhan. Dia menolak.
dia tetap menyampaikan data-data kerusakan yang ada di alam semesta kepada Tuhan. Karena menurut mereka yang bisa memperbaiki hanya Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pemurah. Kalau mereka sudah datang, sama saja mereka tidak bisa keluar dari tugas sebagai dewan dunia. Mereka merasa setelah kedatangannya itu, mereka semakin sering berkumpul dan seakan-akan menemukan solusi dari apa yang mereka rasakan selama ini. Secara tidak langsung, dewan dunia sudah mereka terima, dan untuk menerimanya pelan-pelan. Kemudian Tuhan bertanya kepada mereka, siapa pemimpin kalian? Dan mereka menjawab, tidak ada pemimpin di antara kami. Maka dari itu, carilah pemimpin. Datang, siapa pemimpin dari kalian? Dia tidak ada pemimpin di antara kami. Begitu. Kok seru ya? Jadi ini pra penobatan pemimpin dunia. Jadi seperti itu, ada dewan dunia, ada hamba, berarti sosok pemimpin itu berarti belum turun. Pemimpin dunia itu belum turun. Melihat keadaan alam carut marut. Dewan dunia seringkali melakukan pertemuan, tetapi mereka tidak pernah membahas tentang pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan. Setelah banyak perkumpulan yang mereka lakukan, mereka menemukan adanya tanda-tanda pemimpin dunia yang dimaksud oleh Sang Maha Pencipta, dan itu tidak disangka-sangka. Satu persatu dari dewan dunia menemukan tanda-tanda pemimpin dunia yang ada pada raga. Sehingga mereka membahas dan mengulas tentang sosok pemimpin dunia itu. Yang terjadi, seorang pemimpin dunia ini adalah manusia yang sering membimbing orang, sering mengarahkan orang, tidak ingin diperdulikan oleh orang lain. Jadi kesimpulannya dewan dunia ini ketika datang itu, dia mendapati tanda-tanda seorang pemimpin dunia. Dia menemukan seorang pemimpin dunia ini adalah manusia yang sering membimbing orang, sering mengarahkan orang, tidak ingin diperdulikan oleh orang lain, 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 oleh orang lain. Anda ini pantas menjadi seorang pemimpin dunia, dan dewan dunia sepakat bahwa itu menjadi pemimpin dunia, bahkan menjadi pemimpin dewan dunia. Dari tanda-tanda itu akhirnya para dewan dunia ini mereka sepakat dan menerima bahwa sosok tersebut adalah pemimpin dunia. Mereka lupa dengan saran Tuhan waktu itu, dan para dewan dunia sepakat untuk menjadikan raga tersebut sebagai pemimpin mereka. Ya, disitulah awal raga mengetahui tentang dirinya. Begitu ceritanya. Berarti pemimpin dunia ini sebenarnya kong kali kong dengan Maha mengatur, ya, untuk menyadarkan bahwa raga itu adalah seorang pemimpin dunia. Ah, ini baru. Tadi kan pra penobatan pemimpin dunia. Sekarang proses penobatan pemimpin dunia. Sampai di sini ada yang konflik?
Ya konflik aja. Konflik aja sama Maha Pencipta ya. Kalau saya kan cuma hanya membaca. Apakah pengalaman teman saya ini membacanya salah? Ya tanya aja Maha Pencipta. Begitu. Proses penobatan pemimpin dunia. Kisah ini lebih banyak menceritakan tentang proses Dewan Dunia itu, walaupun Dewan Dunia juga disetting oleh Tuhan. Biasanya orang yang memikirkan tentang alam, di situ Tuhan akan bekerja pada dirimu, bahkan banyak memberikan informasi tentang alam dan data-data alam kepada orang tersebut. Makanya dikatakan mereka juga disetting oleh Tuhan juga. Dewan Dunia menemukan tanda-tanda sosok pemimpin dunia. Mereka mempunyai banyak pendapat, antara lain pemimpin dunia memang benar orang tersebut. Mengapa kita tidak segera datang kepada pemimpin dunia? Mungkin bisa jadi orang itu tidak tahu kalau dia adalah pemimpin dunia. Ini pengamatannya si Dewan Dunia. Kita harus datang ke sana. Mungkin pemimpin dunia itu tidak tahu kalau dia seorang pemimpin dunia. Orangnya seperti itu, masa iya dia sadar kalau dia adalah pemimpin dunia? Orangnya seperti itu piye ya? Pandangan si Dewan Dunia. Orangnya seperti itu, masa iya dia sadar kalau dia adalah pemimpin dunia? Pemimpin dunia harus segera dikabarkan kepada raga. Berarti di pandangan Dewan Dunia itu, raga itu tidak tahu kalau dirinya adalah seorang pemimpin dunia. Dunia boleh saja tidak mengetahui tentang pemimpin dunia. Seolah lagi, dunia boleh saja tidak mengetahui tentang pemimpin dunia. Tetapi Dewan Dunia memang harus segera memberitahukan informasi itu kepada raga. Sebelum raga berbuat ulah, Dewan Dunia harus segera menyampaikan kabar itu. Ulah raga adalah umpan yang diberikan KL supaya Sang Maha Pencipta bisa segera mengabarkan tentang konsepnya itu kepada raga. Sebenarnya yang ingin menyampaikan kabar tentang pemimpin dunia kepada raga itu seluruh dari anggota komunitas tersebut atau komunitas Dewan Dunia itu. Tetapi ada yang takut untuk menyampaikan informasi tersebut kepada raga. Sebab apabila informasi tersebut disampaikan, maka akan dimentahkan juga. Padahal tanda-tanda tentang pemimpin dunia sudah terbaca oleh Dewan Dunia. Mungkin pemimpin dunia kalau nemoni raga mungkin akan dibantah juga, ya, dimentahkan juga. Akhirnya Dewan Dunia merumuskan bagaimana harus menyampaikan informasi ini kepada raga itu. Tersebutlah ada 3 perwakilan dari Dewan Dunia yang harus datang kepada bagian dari raga dan menyampaikan informasi tersebut. Jadi dia menyampaikan di situ di bagian dari pemimpin dunia, menyampaikan kepada raga bagiannya aja, tidak keseluruhannya. Mungkin dia bisa melalui mimpi. Sedangkan yang lainnya meramu agar penyampaian itu tetap diterima oleh raga. Kalau 3 ditolak, maka yang lain tidak akan bisa ditolak. Jadi sudah dirumuskan bagaimana untuk menyampaikan kepada raga ini. Ternyata rencana itu berhasil. Mereka dengan sangat mudah menyampaikan informasi kepada raga. Mungkin ceritanya kan di raga itu kan nggak percaya tapi
mimpi itu selalu terngiang-ngiang, selalu teringat. Mereka dengan sangat mudah menyampaikan informasi kepada raga. Menurut mereka, raga akan segera menerimanya. Nanti raga akan mencari kita. Nanti kita akan jelaskan saat raga menemui kita. Jadi sudah dihitung. Raga nggak akan percaya, tapi ketika orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang dibimbing, yang diarahkan oleh raga itu, karena raga itu juga mengantarkan orang-orang sampai ke Tuhan, dan kemungkinan raga itu juga mencari tentang kejelasan dirinya, ya, kejelasan dirinya tentang informasi yang melalui mimpi tersebut. Ternyata dugaannya si Dewan Dunia ini ternyata betul. Nanti raga akan mencari kita. Nanti kita akan jelaskan saat raga menemui kita. Dan sampai saat ini Dewan Dunia tidak menemukan tanda-tanda pemimpin dunia yang lain selain yang ada pada raga. Yang saya balik ini halamannya kosong, 2 lembar. Kata KL, kalau kamu membaca tentang tulisan yang ini, yang kosong itu, power pemimpin dunia yang ada pada raga. Tetapi mengapa kamu tidak bisa membacanya? Bukan tidak bisa membaca, tetapi belum diperkenankan untuk membaca. Sebab power itu ada yang baik, juga ada yang merusak. Untuk membacakan tulisan yang ini, saya tidak mau ada ciptaan yang membacanya. Karena ciptaan itu juga menyerap power yang ada pada 2 lembar ini. Biar power-power yang ada di 2 lembar ini diolah sendiri oleh pemimpin dunia. Jadi kamu hanya diperbolehkan membaca halaman berikutnya. Bisa jadi halaman berikutnya dia bisa meraba-raba apa tulisan yang dikosongkan ini. Jadi ada 2 lembar yang kosong. Dikhawatirkan apa? Ada power-power ini diserap oleh orang yang membaca. Akhirnya dibalik sama KL. Jadi ada 2 lembar yang tidak tertulis ya. Selanjutnya itu. Ya ini. Ya, selanjutnya ini. Oh, 2 lembar yang ini ya. Oh, karena kemarin membacanya tidak berurutan. Memang ketika membaca tentang buku pemimpin dunia, memang dibatasi seperti itu. Ya. Ketika sudah memahami 5 nominasi yang lain, baru buku ini. Yang 2 lembar itu ditulis ya. Dua lembar ini yang sudah dikatakan sudah lengkap ya tentang pemimpin dunia. Oke, yang 2 lembar yang di cerita itu ternyata sudah ditulis. Jadi kamu berarti bisa menyerap ini ya. Mungkin sekarang sudah menyerap. Ya, coba kamu rasakan, kamu tenangkan aja. Boleh jadi ketika ini bisa kamu serap, maka kamu akan menjadi pemimpin atau menjadi khalifah fil ardi, pemimpin di bumi dengan baik ketika menyerap buku ini. Ya, oke, judulnya Pemimpin Dunia Yakin, Tuhan Yakin. Soalnya ini juga bisa mengingatkan kamu menjadi seorang pemimpin yang ada di bumi. Oke, dilanjut. Yuk karo ngopi oleh. Pokoknya ora krungu seruput teko kene. Oke, judulnya Pemimpin Dunia Yakin, Tuhan Yakin. Pemimpin dunia menjadi penengah para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Banyak sekali nanti yang akan dinobatkan sebagai pemimpin. Ada pemimpin negara, ada pemimpin organisasi, ada pemimpin kelompok-kelompok tertentu, ada pemimpin yang di alam-alam, dan seluruh pemimpin-pemimpin yang telah tercipta. Pemimpin-pemimpin tersebut harusnya
dipilih oleh pemimpin dunia. Pemimpin dunia berhak menentukan jajaran di bawahnya, keanggotaan sekaligus rakyat pemimpin dunia. Pemimpin dunia harus mengatur tatanan dunia, bahkan juga mengatur tatanan iblis yang sudah sempurna tanpa mendesak dan mengancam mereka. Karena pemimpin dunia juga memimpin iblis dan kawan-kawannya. Usaha itu tidak mudah, karena pemimpin dunia harus bijaksana menghadapi setiap unsur ciptaan. Pemimpin dunia perlu tahu siapa yang sedang dia pimpin dan mengetahui permintaan-permintaan yang dia pimpin. Terkesan power Tuhan Maha Adil dibawa oleh pemimpin dunia, karena seorang pemimpin harus adil. Mengapa pemimpin dunia harus tertulis pada bab awal? Supaya pemimpin dunia mau menjelaskan bagian-bagian setelahnya. Mereka juga bagian dari pemimpin dunia. Bisa dikatakan bab setelah ini mengandung agenda-agenda pemimpin dunia yang tidak lain adalah agenda-agenda dari Tuhan. Umat yang tidak tahu tentang pemimpin dunia, ya, dia adalah umat yang harus dibawa. Tetapi siapa yang mengetahui tentang pemimpin dunia, maka pemimpin dunia berhak untuk menyusun keanggotaan dalam proses menata dunia. Informasi seperti ini, aku pikir bisa ditangkap oleh iblis saat penciptaan Adam dulu. Karena iblis tidak percaya akan adanya pemimpin, apalagi pemimpin dunia yang telah ditunjuk ini. Untuk menjalankan dunia yang baik, keanggotaan harus satu visi terhadap pemimpin dunia. Jadi anggotanya pemimpin dunia ya pemimpin negara, pemimpin itu juga sebenarnya. Organisasi ini juga termasuk Dewan Dunia, sama-sama membantu berhasilnya pekerjaan yang akan dilakukan. Salah satunya menyadarkan iblis bahwa manusia itu adalah seorang pemimpin. Kedepannya, setelah pemimpin dunia ini disampaikan oleh Dewan Dunia kepada raga, maka dunia berhak dibentuk oleh pemimpin dunia tersebut dan mau dijadikan apa dunia ini. Pembaca tahu akan pemimpin dunia. Pembaca berarti mendapatkan kesempatan untuk menjadi keanggotaan terpilih yang dipilih oleh pemimpin dunia itu. Jadi pembaca yang dimaksud adalah teman saya. Ya, makanya pembaca berarti mendapatkan kesempatan untuk menjadi keanggotaan terpilih yang dipilih oleh pemimpin dunia itu. Untuk apa? Untuk menyukseskan misi dari Sang Maha Pencipta. Mengembalikan seluruh ciptaan dalam kondisi seperti awal mula mereka diciptakan. Sang Maha Pencipta memberi catatan. Tidak ada yang benar di dunia ini. Kebenaran masih akan terus berkembang. Yang awal bermula kebenaran, yang akhir harusnya lebih benar. Itu catatan siapa? Maha Pencipta.